Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, selamat bertemu kembali di channel YouTube Bonabulu yang menyajikan panorama desa di Tapanuli Selatan sebagai media pelepas rindu. Kami doakan kiranya penonton setia Bonabulu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Liputan kali ini dari Sipagimbar. Channel YouTube Bonabulu menyajikan sholat Idul Fitri 1445 Hijrah di Masjid Raya Baitur Rahmi Sipagimbar, Kecamatan Saipardolokole, Kabupaten Tapanuli Selatan. Gema takbir sudah berkumandang di masjid-masjid yang menandakan bahwa pada hari ini Rabu 10 April 2024 adalah pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri. Saat ini kita sedang berada di lingkungan Masjid Raya Baitur Rahmi Sipagimbar. Seperti yang kita saksikan ini, jamaah masjid yang ada di Kelurahan Sipagimbar ini sudah bergegas berdatangan ke masjid untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Seperti pada sholat Idul Fitri tahun-tahun yang lalu, begitu juga dengan tahun ini, para jamaah Masjid Baitur Rahmi Sipagimbar biasanya kapasitas jamaah itu selalu membludak sampai ke luar masjid. Seperti yang kita saksikan ini, anak-anak dan remaja begitu bergembira menyambut pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Mereka dengan gembira memasuki daripada ruangan masjid untuk pelaksanaan sholat Hari Raya.
المبارك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله عليه wasallam. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang kita dapatkan saat ini, detik ini juga bersama-sama kita berkumpul dan melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah dengan penuh kehusukan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh persaudaraan. Oleh karenanya marilah hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hari ini. Bersama-sama kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita meningkatkan komunikasi dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga khotib mengajak kepada kita bersama, khususnya kepada khotib pribadi. Marilah di pagi yang cerah ini, pagi hati yang suci. Bukanlah kita merasa hati kita ini adalah hati yang paling suci, pikiran yang paling jernih, sehingga tersingkir daripada kepusaran jiwa. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen hari yang berbahagia ini, marilah kita bukakan pintu hati kita yang seluas-luasnya. Sebagaimana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini senantiasa tercatat di muka golongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang berbunyi, mafhum daripada hadis tersebut, apabila mereka berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap yang mengerjakan amal kebaikan dan meminta balasan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian Allah sudah menggantikan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka juga untukku. Maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan dariku. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dari kebaikan-kebaikannya, dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan mengambilkan keburukan-keburukan orang yang kita zalimi itu. Allah akan mengambil keburukan-keburukan orang yang kita aniaya itu. Allah akan mengambil keburukan-keburukan orang yang kita sakiti itu. Allah akan mengambil keburukan-keburukan atau dosa-dosa orang yang kita sakiti itu, orang yang kita fitnah itu, sehingga seseorang yang kita zalimi, seorang yang kita sakiti, terhapus keburukan dan dosanya. Akan tetapi kita yang berbuat zalim, kita yang berbuat fitnah, kita yang berbuat menyakiti hati perasaan seseorang tersebut, akan bertambahlah dosa tersebut. Kitalah yang menanggung dosanya.